Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murang kali ibu kelas 3A, 3B, 3C anu gareulis, anu karasep, anu saroleh, anu sarolehah. Alhamdulillahirabbil alamin, urang patepang deui dinu pelajaran basa Sunda. Urang kawitan wae pelajaran ieu ku ngadoa di jero hate masing-masing. Kita mulai pembelajaran bahasa Sunda ini dengan berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa di kawitan. Ya, rengse. Nah, anak-anakku, gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bu Silpi di sini akan menerangkan bahasa Sunda. Nah, kita masuk bab 3 ya. Silahkan disiapkan buku diajar bahasa Sunda. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang usum-usuman, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu macam-macam musim. Nah, tentu ya kalian sudah tahu ya, ada beberapa musim di Indonesia. Nah, kalau di bahasa Sunda kan itu namanya usum-usuman. Kita langsung saja ya. Nah, nu patali jeung kaayaan alam. Sebetulnya ini ada di halaman 41, cuma kan tidak ada terjemahannya. Nah, Ibu di sini menuliskan yang ada terjemahannya. Nanti kalian bisa tulis di buku paket halaman 41, di situ tinggal ditambahkan saja terjemahannya, tidak usah ditulis lagi di dalam buku tulis ya. Sekarang kalian buka halaman 41, nanti disamakan. Yang Ibu terangkan ada di buku paket, silahkan tulis terjemahannya ya. Nu patali jeung kaayaan alam, yang ada hubungannya dengan keadaan alam. 1. Usum mamareng. Usum mimiti rek ngiji, mulai musim penghujan. Jadi baru mulai ya, baru mulai. Nah, sepertinya kita ini baru mau akan mulai nih ya. Yang kedua, usum ngiji, usum hujan, ngecerek saban poe. Musim penghujan, jadi saban poe itu dari pagi seharian hujan terus ya. Itu di bahasa Sunda disebutnya usum ngiji. Yang ketiga, usum ngadangrat. Usum panyelang antara usum hujan jeung usum halodo. Hujan jeung halodo kakapeungan, jadi masih kadang hujan, kadang kemarau. Nah, ya. Nah, ini disebutnya mulai musim kemarau. Yang keempat, usum katiga, usum halodo, usum eueuh hujan. Ini musim kemarau. Memang yang di sini tidak berurutan seperti yang dituliskan di buku ya. Nah, kalian nanti bisa ditulis terjemahannya dalam kurung ya. Yang selanjutnya usum barat, usum angin gede, nujol nati kulon ya. Barat itu kulon ya kalau di bahasa Sunda. Pacampur jeung hujan, musim angin barat atau angin besar. Nanti ada contohnya, ada gambarnya ya. Yang terakhir adalah usum selatan. Usum loba angin anu jolna ti juru kidul wetan. Musim angin selatan atau akan kemarau. Nah, ini yang di penjelasan Ibu yang ada terjemahannya yang ini ya. Nah, lalu masih ada penjelasan lagi. Nah, ini yang tadi Ibu sebutkan ya. Nah,
Nanti nih ada usum ketiga, tadi ada usum wiji, usum mamareng, usum dangdangrat, usum panjelang antara ngijih jeung katiga, usum barat, usum selatan. Nah ini yang usum paceklik ke bawah ini belum ibu jelaskan ya, masih ada penjelasannya ya. Nih musim yang berkaitan dengan keadaan masyarakat, yang tadi kan dengan keadaan alam, yang ini dengan keadaan masyarakat. 1. Usum pagebug, musim di mana banyak masyarakat yang terserang penyakit, bahkan bisa ada juga yang sampai meninggal. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua mara bahaya ya, pada sehat-sehat semua. Yang kedua, usum sasalad, musim datangnya banyak penyakit yang biasanya menyebar ke orang lain atau mudah menyebar ya. Usum paceklik, musim di mana semua makanan sudah tidak ada atau makanan sudah tidak bisa didapat, berkaitan dengan beras atau makanan pokok lainnya ya. Nah, kalau misalkan kalian ini mau ditulis silahkan. Nah, kalau enggak, kalau nanti misalkan lupa boleh buka YouTube ibu lagi ya. Nah, ini contoh usum ketiga atau halodo atau kemarau. Lihat ya. Ini tanahnya pada belah-belah, tanamannya kering. Nah, tahu ya kalian musim kemarau ya. Nah, iya usum barat. Usum barat itu tadi usum angin gede pacampur jeung hujan nujolna ti kulon. Nah, ini ceritanya ada hujan. Jadi kalau usum barat itu ada hujan, ada angin besar yang datangnya dari arah kulon atau barat. Nah, ini tugasnya. Ini contohnya ya anak-anak. Jadi tugasnya kalian untuk kali ini cukup menggambar ya. Menggambar teras diwarnaan tong hilap dinamian eta gambar kalebetna usum naon. Contoh, tah ieu contona. Ieu aya hujan. Ditulisnya jangan musim hujan karena ini pelajaran bahasa Sunda. Ditulisnya usum ngiji. Serat namina, nama misalkan Silvia gitu ya, kelas 3A, 3B, 3C. Itu contoh ya, kalian tulisnya ya nama kalian ya. Nah, Bu, pilihan gambarnya memang harus usum ngiji saja? Tidak ya. Nah, ini ada pilihan gambarnya. Tah, ieu aya pancen ti Ibu. Ieu pilihan gambarna anu tadinya anu pancen ngagambar. Tah ieu aya pilihan gambarna mangga ku hidup kayak dipilih bade gambar naon wae hiji we. Salah satu saja yang dikirimkan gambarnya ke Ibu ya, diwarnai yang bagus. Pilihannya ada usum hiji, usum halodo, usum barat, usum selatan. Digambar, diwarnai. Nah, untuk menggambarnya di mana, Bu? Jika kalian punya buku gambar, silahkan di buku gambar. Jika tidak punya buku gambar, di buku kertas HVS boleh. Nah, kalau tidak punya boleh barang bekas, boleh di belakang kalender. Kalian kan punya ya kalender di rumah. Jika belakangnya kosong dan bisa dibuat gambar nggak apa-apa di belakang kalender. Kalau masih tidak punya juga ya tidak apa-apa di buku tulis ya. Ibu tunggu tugasnya. Terima kasih anak-anakku untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.